Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Bagaimana kabarnya, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Puasa semua enggak hari ini? Sudah memakai masker belum? Ayo, maskernya mana yang berkelompok dipakai? Ingat ya anak-anak, harus tetap menjaga protokol kesehatan 3M. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak. Nah, yang di sini sudah pada absen semua belum di WhatsApp grup? Semuanya sudah. Ya bagus. Nanti yang belum absen segera absen di WhatsApp grup ya. Pada hari ini seperti yang kalian lihat di layar, kita akan belajar di tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku, dan di pembelajaran 2. Nah, gimana? Sebelumnya kita itu belajar di pembelajaran 1. Coba sekarang Bu Guru mau tanya, kalian masih ingat nggak materi di pembelajaran 1? Fiksi. Iya, cerita fiksinya apa kemarin? Cerita ya. Cerita rakyat judulnya? Roro Jonggrang. Oh iya betul, judulnya Roro Jonggrang. Kemudian kita juga belajar IPA. Belajar apa ya? Gaya pengaruh gaya. Jadi pembelajaran kali ini masih berhubungan ya dengan pembelajaran kemarin. Ya Bu. Tapi di pembelajaran hari ini kita juga akan mempelajari ragam tari daerah di Indonesia. Kemudian yang kedua pengertian gerak tari dan ciisnya. Nah ini untuk cerita fiksi. Kita akan belajar menunjukkan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Kalau kemarin kalian cuma menunjukkan tokoh-tokohnya, nah sekarang kalian akan menganalisis tokoh protagonis dan antagonis. Yang terakhir, tentang gaya. Hari ini kita juga akan belajar pengaruh gaya terhadap gerak benda, sama seperti materi sebelumnya. Tapi hari ini kita akan lebih banyak mencari contoh-contoh aktivitas yang mempengaruhi gaya terhadap gerak benda. Dayu itu berasal dari Bali. Di Bali itu terkenal dan kaya sekali akan ragam tarian-tarian yang indah. Dayu itu sangat menyukai tari. Oleh sebab itu, Dayu itu rajin berlatih tari. Kali ini, tari yang dilatih Dayu adalah tari pendet. Tari pendet itu berasal dari mana anak-anak? Ya, Bali. Tari pendet itu berasal dari Bali. Nah, ini contoh gambaran tari pendet. Nah, anak-anak, seperti yang kalian lihat tadi, tari pendet ini, kalian bisa lihat keunikan dari tari pendet ini apa? Coba perhatikan, Dayu sedang menari pendet. Apa keunikannya? Kipas. Iya, jadi tari pendet itu memakai kipas. Cara menarikannya itu memakai kipas. Nah, selain itu gerakannya itu dinamis. Dan biasanya tari pendet itu, tari-tari di Bali atau tari-tari pendet itu, gerakan matanya itu sangat tajam. Kalian pernah lihat nggak? Jadi kalau orang nari pendet itu matanya kayak melotot. Nah, ini adalah berbagai tarian yang ada di Indonesia. Nah, sekarang coba kalian amati gambar-gambar tari ini. Kalian cari keunikan dari masing-masing tarian yang ada di gambar ini. Yang pertama, nah anak-anak, jadi ada dua jenis tarian tari, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Nah, di Pulau Bali dan Pulau Jawa itu dihubungkan oleh selat.
Selat itu bernama Selat Bali. Asal-usul terjadinya Selat Bali diceritakan dalam sebuah cerita. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama. Kita baca bersama ya, anak-anak, bacaannya. Sudah. Nah, kalau sudah, coba perhatikan semua ya kalian. Jadi tadi kita telah membaca cerita fiksi yang berjudul Terjadinya Selat Bali. Nah, sekarang coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sebutkan tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Siapa saja tokohnya? Nah, apa yang dimaksud tokoh protagonis dan tokoh antagonis? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat? Apa? Tokoh protagonis yaitu tokoh utama dalam cerita yang biasanya digambarkan dengan kepribadian yang baik. Ya, betul. Kalau tokoh antagonis? Tokoh antagonis yaitu penentang tokoh utama. Tokoh ini biasanya digambarkan dengan perangai yang jahat. Nah, anak-anak, Ibu punya video. Sekarang kalian saksikan video. Ibu akan memutarkan video. Videonya itu berupa lomba kayak. Jadi ini adalah salah satu perayaan lomba 17 Agustus di Pulau Bali. Anak-anak, coba kita mengingat lagi hubungan antara lomba kayak dan gaya. Itu apa, anak-anak? Berdasarkan video yang tadi telah kalian lihat, tadi perubahan gayanya apa? Menjadi Ya, berarti perubahan betul sekali, perubahan kecepatan. Nah, sekarang Ibu ingin kali kita mencoba bersama-sama. Jadi, ayo kita sekarang mencoba melakukan percobaan sederhana bersama-sama. Sekarang kalian lihat dan amati benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian. Coba. Setelah itu, coba kalian cari benda-benda yang mudah dijangkau. Kemudian kalian melakukan aktivitas menggunakan benda yang sudah kalian temukan dan tunjukkan perubahan gaya terhadap gerak benda melalui benda yang kalian temukan. Pulpen. Coba pulpennya digerak-gerakan atau dijatuhkan. Nah, itu berarti pengaruhnya apa, anak-anak? Pulpen yang tadinya diam, kemudian bisa seperti yang dilakukan Dayu. Setelah selesai berlatih tari, Dayu itu pulang mengendarai sepeda. Mulanya Dayu mengayuh sepeda secara perlahan, kemudian Dayu mengayuh sepeda semakin cepat. Dayu mengalami perubahan kecepatan dari lambat menjadi cepat. Dayu mengayuh sepeda, berarti Dayu melakukan gaya otot. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Nah, tadi yang kelompoknya Dina lakukan saat mendorong meja itu menggunakan gaya apa, anak-anak? Otot. Ya, betul, gaya otot. Pintar. Berarti gaya otot itu bisa mempengaruhi atau merubah kecepatan sepeda dari lambat menjadi cepat. Seperti yang tadi Dina lakukan, dapat mengubah benda atau meja yang dia menjadi bergerak digerakkan oleh gaya otot. Nah, kalian sudah paham semua belum? Kalau kalian sudah paham semua, hari ini kita sudah belajar apa saja coba? Ya, tentang ragam tari di Indonesia. Ada tari apa tadi yang kita pelajari? Tari di daerah mana? Ya, Pendari Bali. Kemudian yang kedua kita belajar tentang
baca Bu dari Teks fiksi. Nah, tadi di teks fiksi kalian apa mencari apa? Yang jahat dan yang baik itu apa namanya? Antagonis dan protagonis. Ya, mencari tokoh antagonis dan protagonis. Kemudian yang terakhir kita belajar tentang apa? Gaya. Setelah ini kalian itu mengerjakan soal evaluasi. Dikerjakan sendiri. Soalnya yang sudah dibagikan dikerjakan secara individu, tidak boleh mencontek dan dikumpulkan ketika setelah selesai. Karena kita sudah selesai. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.